Ikhwan wal akhwat, rahimakumullah, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bilkhusus diantaranya para wakil talqin Guru Agung Pangarsa Aba dimanapun berada, yang membersamai kita pada malam hari yang berbahagia ini. Diantaranya beliau ada Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Hasan Bakri dari Makassar, serta ada Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunarjo dari Bogor. Begitupun ikhwan akhwat semua yang dimuliakan Allah, para petugas manakib. Semoga beliau semua, khususnya para wakil talqin Guru Agung Pangarsaba, selalu diberikan sehat walafiat, memudahkan seluruh urusannya dunia dan akhirat, dan senantiasa diistiqomahkan untuk khidmah dengan abah, menebarkan kasih sayang untuk umat, mendapatkan hak talqin dzikir la ilaha illallah. Nah, sama-sama kita cintai, kita taulimi, kami hormati beliau orang tua kami, di antaranya ada Bunda Haya, ada Prof. Riyadno, serta semua orang tua kami, ibu bapak yang istiqomah senantiasa dalam pertemuan Manaqib Online Internasional ini. Semoga beliau dan kita semua selalu Allah jaga dan selalu diistiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan La ilaha illallah dengan karomah barokah abah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga yang berbahagia, pemangku manakib pada malam hari ini, Bapak Haji Suryo Putro, Bapak Haji Suhendro Suryo Putro, serta Ibu Haja Yusnidar Astrianti Zendarto. Dan semua orang-orang yang istiqomah ikut dalam manakib ini, semoga beliau, para pemangku manakib dan kita semua senantiasa diberikan rizki yang barokah, yang manfaat, dan senantiasa diistiqomahkan dalam amalia pecinta kesucian jiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Pada malam hari ini hingga detik ini Allah masih terus mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan keberkahannya, mencurahkan khususnya taufik hidayah khusus kepada kita semua, agar kita semua dibisahkan dengan karomah Guru Agung Pangarsaba untuk selalu ikut dalam amalia, khususnya manakib yang menjadi pecintaan beliau Guru Agung Pangarsaba. Semoga ini menjadi tanda kita semua insya Allah menjadi murid-murid yang telah dan akan selalu akan dipilih dengan karomah abah untuk istiqomah dalam thoriqoh ini, dalam ikut kepada Syekh Mursyid fi hada zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah, kami teringat, saya izinkan teringat dalam salah satu kitab Al-Imam Al-Ghazali. Dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam bab Toharoh itu beliau memberikan apa namanya beberapa tingkat, menjadi membagi Toharoh itu menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu menurut Imam Ghazali, yaitu diantaranya yang pertama ada Toharotul Ajsam, atau membersihkan bagian luar kita. Itu dari hadas besar, hadas kecil, kita diajarkan untuk bersuci, khususnya mau sholat, kita diajarkan berwudu dan sebagainya. Begitupun kita hadas besar, kita ada mandi wajib dan sebagainya. Itu yang pertama, tingkatan pertama, toharatul ajsam, bagian luar. Yang kedua, menurut Imam Ghazali adalah toharatul a'zam, yaitu seperti bagian fisik atau perilaku kita semua. Kita membersihkan diri kita dari perilaku zalim, dari perilaku maksiat, menjaga lisan kita, pandangan kita, semua anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada toharatul qalbi. Nah, ini. Toharatul qalbi itu membersihkan hati kolbu kita dari perkara yang menurunkan murka Allah. Dari suudzon, dari akhlak buruk, dari akhlak tercela, membersihkan hati kita. Dan di antara ciri hati bersih adalah husnudon, sofaul qalbi, bersihnya hati, selalu berprasangka baik kepada Allah dan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada toharatul sirri. Nah, ini tingkatan keempat ini, toharatul sirri adalah membersihkan sir, rahasia kita, sir kita, bersihkan sir kita, hanya ada Allah saja. Nah, di dalam tidak ada siapa-siapa dalam kolbu kita, karena di dalam kolbu itu ada tingkatannya, ibu rahmati Allah. Tingkatan dalam ruh itu diantaranya ada kosrun, ada sodrun, ada kolbu, ada fuad, ada sagof, ada lub. Nah, yang terakhir ada sir. Sir rahasia kita hanya ada Allah saja. Toharatul sirri.
Nah, Imam Ghazali membagi 4 bagian tingkatan tersebut, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Nah, sebelum saya khususnya ketika pernah membaca kitab tersebut, belajar dari para guru-guru kami, membahas hal tersebut, kalau kita membersihkan badan, toharatul ajsam, toharatul a'dham atau fisik kita, perilaku kita, toharatul qalbi, itu insya Allah ada beberapa caranya. Kita tahu toharatul ajsam membersihkan jasad kita, Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita diajarkan berwudu. Ketika kita kotor, misalkan nyun sewu, kita lagi jalan, kaki kita terinjak kotoran kucing atau kotoran ayam, itu harus dibersihkan kalau kita agar bisa suci bersih, apalagi mau sholat katakanlah seperti itu, bersih dari hadas besar maupun kecil. Toharatul ajsam itu bagian luar kita bersihkan. Begitupun mau sholat harus wudhu, katakanlah sebagai syarat sah sholat kita harus berwudhu, bersih dari hadas besar dan kecil segala macam. Begitu toharatul a'dham, fisik kita, perilaku kita, membersihkan tubuh dari maksiat, mulut segala macam, kita pun tahu caranya. Insya Allah diajarkan dari syariat juga ada diajarkan bagaimana membersihkan anggota tubuh kita dari maksiat segala macam. Ada lagi toharatul qalbi tadi kata Imam Ghazali, tingkatan yang ketiga. Membersihkan hati kita dari semua penyakit, dari suudzon, dari akhlak buruk. Nah, ini perlu yang namanya guru, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Apalagi nanti tingkatan keempat, toharatul sirri. Yang mana sir kita hanya boleh ada Allah saja. Tidak boleh ada makhluk selain Allah, tidak boleh ada apa namanya ciptaan makhluk selain Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan makhluk, menciptakan semuanya. Hanya boleh ada Allah saja di sir kita. Nah, ini yang wajib harus mempunyai guru. Guru ruh, guru rohani, murabbi ruhani, atau kita sebut dengan syekh mursyid. Beliaulah Ibu berahmati Allah. Dengan syarat kita simpelkan, kita gampangkan mendapat hak talqin dzikir dari ahlinya, dari syekh mursyid fi hadza zaman yang telah apa namanya mendapat mandat dari mursyid sebelumnya terus sampai Nabi Muhammad SAW untuk bagaimana kita membersihkan toharoh kita, membersihkan bukan hanya jasad kita bagian luar, bukan hanya kolbu kita saja, tapi sampai ke sir kita. Dan itu hanya bisa didapat, dilakukan dengan cara bayat atau mendapat hak talqin dzikir dari Syekh Mursyid fi hada zaman, yaitu Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Dengan mendapatkan hak talqin dari beliau, kita ditalqin dzikir, maka keempat tingkatan ini secara tidak langsung bisa kita laksanakan. Bisa kita lakukan. Contoh toharatul ajisam. Membersihkan hadas kecil atau hadas besar kita. Hadas kecil kita berwudu, Ibu Bapak rahmati Allah. Kita tahu membasuh yang wajib mana, yang sunnah mana. Kita diajarkan dalam syariat, dalam bab fikih. Akan tetapi dengan wudhu syariat tersebut bisa menjadi pembersihan bukan hanya sekedar jasad kita, tapi yang bersih hati kita. Karena setelah talqin dzikir, sadar atau tidak sadar, kolbu kita selalu berdetak menyebut nama Allah, menyebut Sultanul Asma, menyebut namanya yang mulia. Sehingga setiap detik sadar atau tidak sadar, hati kita, orang yang sudah ditalkin selalu hatinya disambungkan dengan Allah. Dengan cara itu dia bisa toharatul qalbi, bahkan toharatul sirri. Jadi walaupun dia ngambil wudhu atau mandi hadas besar, hatinya berdetak di khofi secara tidak langsung walaupun dia membersihkan jasadnya bagian luar, tapi secara tidak langsung dia istiqomah dikirnya, maka walaupun yang dibasuh fisik, tapi ruhnya, sirnya bersih daripada selain Allah, bersih daripada penyakit hati, bersih dari segala hal-hal yang membuat dia gelisah. Dari hal yang membuat kotoran dalam hati. Bisa bersih, Ibu Bapak. Jadi, toharo kita ini ketika mendapat talqin zikir bukan hanya jasad yang dibersihkan, tapi ruh kita, kolbu kita, sir kita. Masya Allah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah yang mendapat kesempurnaan dalam hakikat keimanan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tadi kita membahas tentang kebersihan tersebut, Imam Ghazali membagi 4 tingkatan. Tingkatan pertama semua tahu, kita belajar wudhu sama guru syariat, pasti diajarin. Tapi gimana kita membersihkan kolbu kita? Makanya Kanjeng Nabi SAW bersabda, Inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersihnya. Dan pembersih hati adalah dzikrullah. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadar atau tidak sadar, tempat keempat tingkatan ini menurut Imam Ghazali dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin tersebut
Orang yang ditalkin dikir, walaupun dia sedang membersihkan jasadnya tadi dengan berwudu atau hadas membersihkan jasadnya dengan mandi besar segala macam, tapi hakikatnya dia selalu membersihkan hatinya. Maka inilah perlunya Syekh Mursyid, agar ketika kita membasuh lisan kita dalam wudhu, mata kita dibasuh ketika wajah kita ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut segala macam. Dohirnya kita membasuh itu semua dengan air wudhu, tapi hakikatnya kolbu kita menyebut nama Allah dan kolbu kita pun ikut disucikan dengan namanya yang mulia. Masya Allah, ibu rahmatullah. Maka Abah sering mengatakan, sekarang kita mengajarkan kepada kita, keluar rumah harus punya wudhu, harus belajar jaga wudhu, dawam wudhu. Agar kenapa? Agar kita termasuk orang yang dicintai Allah. Ya Allah, maka kami teringat, saya teringat. Ada surat Al-Baqarah, kalau tidak surat Al-Baqarah ayat 222. Di akhir ayat itu kita hafal insya Allah ayat ini. Allah mengatakan, Innallaha yuhibbu tawwab. Itu mengatakan, sesungguhnya Allah dan suka membersihkan diri. Masya Allah. Mutatahhir. Allah senang, Allah sama hamba, sama manusia, sama orang ketika berbuat. Dan Allah juga cinta dengan orang yang membersihkan dirinya. Dan ayat ini kita yakini bukan hanya membersihkan dohir ya, pada ras besar kecil, baik menutup aurat segala macam, tapi Allah pasti lebih cinta, lebih kan fokus kepada dohirnya, tapi dia berusaha membersih di bawah rahmati Allah. Karena kalau kita hanya mohon maaf, kita bersih sendiri apa bersihkan ke dalam mesin cuci beres, pakaian kotor kita beres, kita mandi pakai air di ibarat kata yang jernih yang mengalir beres bersih semua anggota badan luar kita. Tapi bagaimana apakah asnya seperti itu membersihkan diri? Tidak. Ternyata kalau kita belajar, apalagi membaca kitab-kitab para salafus soleh, imam-imam terdahulu ahli tasawuf, di antara Imam Ghazali, kita diajarkan membersihkan itu di antaranya ada 4 tingkatan tadi. Taharatul ajsam bagian luar, taharatul a'dham bagian fisik atau perilaku kita, taharatul qalbi hati kita dan segala perkara yang buruk, penyakit hati kita hanya boleh ada Allah saja. Inilah yang sudah mampu Yesus Syekh Mursyid Hada Zaman Pangarsa Abbas sebagai guru sudah dikasih kepada kita semua. Tinggal kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan dengan istiqomah ibu bantu Allah. Maka kita bersyukur ini luar biasa. Bahkan beberapa kali khidmah ilmiah bahagia. Bahkan ketika saya bertemu langsung sama Mas di Purwokerto, kita semua mengadakan Ibu Rewi di depan saya tentang manhaj online ini. Abah mengatakan online, kata Abah, Masya Allah. Itu menunjukkan walaupun muridnya nih, Masya Allah, ada Kiai Mahya yang ada di Jedli atau Ikhwan Akhwat yang ada di penjuru dunia dimanapun. Tapi dengan adanya media sosial, adanya hal virtual seperti ini digabungkan dengan orang yang istiqomah, diantaranya ada Buddha Haya, ada Prof. Yatno, orang-orang yang Masya Allah istiqomah, hikmah sama Abah, memfasilitasi kita untuk bisa silaturahim kepada ikhwan akhwat murid Abbas di seluruh penjuru dunia. Dengan apa? Dengan diantara niatnya silaturahim. Antaranya silaturahim keyakinan sama guru. Menambah istiqomah, menambah semangat. Allah Akbar. Berjalan kurang lebih 6 tahun insya Allah. Nanti Allah. Kalau bukan karomah barokah Syekh Mursyid, maka kita sulit diajak istiqomah seperti ini. Coba kalau kita hanya mengandalkan menurut saya manakib offline saja. Belum tentu bisa setiap hari Ibu Bapak. Tapi dengan ada manakib online, setidaknya minimal sehari saja kita ikut manakiban. Manakiban juga lah, lihat Masya Allah, di antaranya kita, di antaranya menyebut orang soleh itu kan banyak manfaatnya.
Disebutkan juga di antaranya inda dzikri sholihin tanzilur rahmah, ya kan? Menyebut nama orang soleh menurunkan rahmat Allah, wa tahsulul barakah menurunkan keberkahan Allah, sampai di sholihin kafaratu anid dunub, menyebut nama orang soleh ahli silsilah pangan adalah orang insya Allah yang selalu akan terpilih dengan karomah abah untuk tidak jauh-jauh agar hati kita selalu bersih bersama orang-orang yang suci yang telah dasar saja, bukan memperbagus penampilan luar saja, tapi dengan TKN, Torikoh Nabi Muhammad SAW ini kita diartinya. Lahir kita dengan la ilaha illallah dikir jahar dan batin dikir khafi dikir sir yang telah ditanamkan melalui lisan mulia Syekh Mursyid fi hada zaman. Inilah kemuliaan orang-orang yang mendapat talqin dikir, sehingga empat tingkatan yang menurut Imam Ghazali tersebut bukan hanya bisa membersihkan lahiriah saja, tapi dengan talqin dikir secara tidak langsung ibu bapak sadar atau tidak sadar, ruh dia, kolbu dia selalu disucikan dengan nama Allah yang Maha Suci melalui bimbingan Syekh Mursyid fi hada zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mansurul Qaddas Allah Sirrahu radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan hal tersebut kita bisa mengamalkan dengan istiqomah amalia ini, dan minta Allah selalu karamah barokah, karena Abah sering mengatakan kita bukan bisa tapi dibisakan, kita bukan mampu tapi dimampukan. Begitupun saya dan kita semua. Kalau